Kalau Anda lihat persidangan di MKD itu ada salah satu anggota Majelis Kehormatan Dewan itu bertanya, saudara pengadu, Anda itu kan sudah mencapai karir tertinggi, mengapa hanya soal etika kok harus mengorbankan karir Anda? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini kita akan mencecar seseorang. Seseorang ini sangat terkenal. Kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2016. Sangat terkenal karena ada yang mau minta saham ya. Lalu kemudian beliau ini menyampaikan sebuah informasi dan ramai di televisi, mengisi hari-hari kita semua waktu itu. Dan sekarang rupanya beliau ini banyak kegiatan yang lainnya, tidak hanya kegiatan politik tapi juga kegiatan kemanusiaan dan kegiatan memastikan orang bisa makan di DKI ini ya. Siapa lagi kalau dia bukan Sudirman Said. Assalamualaikum Bung Sudirman. Said. Aduh, keren bener kan. Weh, karena kalau kita kalah keren kan susah juga kita. Cuma ngomong-ngomong di belakangnya, wah maaf lahir batin juga, minal aidin wal faizin ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Amin. Ini ngomong-ngomong di belakang itu betul-betul ada Sudirman. Memang ada korelasinya nama Sudirman itu, Bung. Jadi ini yang di belakang tuh Ori, yang depannya KW. KW ya. Cuma set, bahasa Inggrisnya kan kata Sudirman. Sudirman Said ya. Bahwa Sudirman Said, Sudirman Said. Oh, oke. Ini lukisan siapa ini Sudirman ini? Ini lukisan pemberian Mas Hardi. Hardi pelukis itu. Oh ya, Hardi dari Jawa Barat ya kalau nggak salah. Enggak, orang Jawa Tengah. Solo. Oh, Jawa Tengah ya. Dia tinggal di Jawa Tengah Hardi. Oke. Namanya Sudirman, lebih baik kita di atom daripada merdeka tidak 100%. Oke, luar biasa ya. Hati-hati loh, Pak Dirman itu juga tokoh panutannya Pak Harto juga. Ya, siapapun boleh kan mengagumi tokoh ya kan. Jadi Bung Sudirman Said biasa dipanggil Bung Dirman aja ya biasanya. Boleh apa saja. Atau Bung juga boleh. Oke. Tapi biasanya ya nggak apa-apa ya. Iya. Saya biasanya panggil Mas, sobat RH sekalian. Yang cuma kalau panggil Mas ini levelnya cuma Jawa Tengah aja. Beliau ini kan nasional. Jadi kalau panggil Mas itu terlalu partikular, terlalu kedaerahan. Jadi saya tahu dari media massa Bung Sudirman Said punya dua kegiatan. Pertama Sekjen PMI ya, Palang Merah Indonesia, Red Cross ya itu ya. Lalu kemudian itu tanggal 20 Januari 2020 ya. Betul. Nah itu hari kelahirannya Rocky Gerung itu 20 Januari dan keponakan saya. Oh, gitu ya? Saya nggak tahu. Iya, saya ingat 20 Januari ya. Yang kedua ternyata baru diangkat pula sebagai komisaris utama FS Cipinang apa itu? PT Food Station BUMD yang ngurusi berasnya DKI. Oh, oke. Jadi Food Station Cipinang begitu ya? Cipinang Jaya. Oh, Cipinang Jaya. Ngurusin beras hanya beras saja? Beras dan 9 bahan pokok. Oh, beras dan 9 bahan pokok ya. Itu seperti Bulog juga, Bung Dirman ya? Ada kemiripannya, tapi skalanya kan hanya DKI. Ya, skala DKI. Kemudian saya kira dari sisi porsi komersialnya lebih banyak Food Station, karena Food Station memang lebih dari separuh adalah kegiatan komersial, sementara hanya mungkin 30-40% penugasan dari pemerintah. Oh, ini karena BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah ya, itu. Bung Dirman, di Refli Harun Channel ini kalau nggak nanya-nanya yang agak ngeri-ngeri sedap tuh nggak enak ya. Pertanyaan pertama ya kan, kita tahu Bung Dirman pernah direkrut di pemerintahan pemerintahan Jokowi 2004.
Iya, SBY juga pernah. Tapi ini yang jelas pemerintahan Jokowi 2014 sampai 2016. Kurang dari 2 tahun ya, kalau tidak salah. Karena waktu itu di reshuffle itu kira-kira bulan apa? Juni atau Juli ya? 2016. 27 Juli. Pantas ya, itu momentum sekali kuda tuli itu ya. 27 Juli 1996 kan? 2016, kurang dari 2 tahun. Perasaannya gimana Bung dicopot ya kan? Perasaannya lega karena bagi saya sejak dulu yang namanya tugas-tugas publik itu kan tanggung jawab ya. Dan ketika tanggung jawab itu dilepaskan ya kita lega bersyukur. Yang penting adalah ketika selesai itu tidak meninggalkan persoalan dan kita bisa tidur nyenyak, bisa hidup tenang dan ya masuk dengan kepala tegak, keluar dengan kepala tegak. Jadi nggak ada sesuatu yang mengganggu dari segi pribadi. Jadi alhamdulillah dalam 23 bulan lebih itu banyak hal yang bisa dikerjakan dan saya kira Pak Presiden juga dulu pada waktu menyampaikan pemberhentian menyampaikan itu bahwa apresiasi ada hal-hal yang sudah dikerjakan. Gitu, Bung. Oke, tetapi kemudian kalau kita lihat ya, mereka yang diganti itu ada 2 jurusan. Satu jurusan Kalideres, satunya lagi jurusan Cawang. Ini kan jurusan yang saling bertolak belakang, satu ke barat, satunya lagi ke timur ya. Dulu ada yang diberhentikan itu kan ada Anies Baswedan, ada Sudirman Said. Tapi jurusan lain kan ada Andi Wijayanto, ada Andrinov Caniago kan begitu. Yang kira-kira level generasinya kurang lebih sama lah ya. Walaupun saya tahu Bung Dirman lebih senior ya, sama Andrinov mungkin kurang lebih sama ya. Tapi ya Andi Wijayanto sama Anies kan kelahiran 70-71. Nah, orang mengatakan kalau satu tetap setia kepada Presiden Jokowi, saya sih ngomong apa adanya. Andi Wijayanto, Andrinov ya kan, tetap setia. Tapi Bung Dirman sama Anies Baswedan melawan. Nah, bentuk perlawanan itu Anies kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI berhadapan dengan Ahok ya. Lalu Bung Dirman mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah berhadapan dengan putra mahkota ya, Ganjar Pranowo. Itu gimana penilaian orang atau analisis seperti itu, Bung? Saya sih merasa tetap setia karena kan kita bekerja untuk negara begitu ya, dan menjadi peserta dalam kompetisi politik itu bagian dari tugas warga negara. Kalau kekuasaan dianggap sebagai milik pribadi, kemudian ketika selesai maka orang yang diselesaikan dianggap lawan gitu kan. Tapi kalau saya tidak, saya memandang semua Pak Jokowi pemimpin kita semua dan bekas atasan yang memberi amanah pekerjaan, dan kita melihat beliau sebagai tokoh publik atau pengemban amanah publik. Jadi nothing personal, dan ketika saya menjalani itu semua sama sekali tidak ada niat untuk melawan secara pribadi, tapi lebih semata-mata this is demokrasi. Jadi instrumennya ya ada pemilu, ada pilkada, kita jalani dan tetap dengan kedekatan atau perasaan bahwa kita tetap sebagai orang yang pernah bekerja sama, tidak ada satupun yang, tidak ada hal yang membuat kita merasa bermusuhan karena dan ini bukan basa-basi. Saya melakukannya dengan positive thinking dan sampai sekarang pun begitu. Jadi mau ditempatkan dimanapun, ini adalah bagian dari tugas negara dan nothing different, tidak ada yang berbeda. Bahwa oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai perlawanan itu ya urusan yang menafsirkan lah. Kalau boleh tahu setelah diganti itu ya kan, ini masyarakat kadang-kadang menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya ya kan. Kalau saya diganti, tapi ada juga yang lebih peyoratif, diberhentikan. Ada lagi yang lebih dicopot, kira-kira begitu ya. Yeah. Pernah komunikasi sama Pak Jokowi setelah itu, secara sebutan itu kan sepanjang perjalanan juga sering sekali disebut Menteri Pecatan sakit hati karena itu ngelawan. Menurut saya itu terlalu menyederhanakan persoalan itu. Komunikasi langsung tidak pernah, kecuali pada forum-forum debat Presiden, karena sekali-kali ketemu di ruang tunggu begitu ya, dan ya kami bersama baik lah apa-apa. Jadi nggak ada yang secara pribadi tidak ada sangkutan apa-apa. Bung Dirman pada waktu itu memang kan tim suksesnya Prabowo Sandiaga Uno kan,
Betul. dalam debat-debat itu. Nggak merasa aneh tuh tiba-tiba dalam tanda kutip teman kok menjadi lawan gitu. Di 2014 kan satu tim, tapi 2019 tim yang berbeda. Ya itu tadi, tergantung kita menerjemahkan politik sebagai punya siapa gitu. If it assume sebagai personal domain, maka seolah-olah ada permusuhan. Padahal kan sebenarnya sama seperti kita ini. Pak Refli kan bicara di domain publik sebagai intelektual yang juga menyuarakan pikiran publik kan. Iya. Walaupun sekarang tidak di BUMN bukan berarti memusuhi BUMN dong. Saya juga. Iya dong. Jadi ketika Kan saya prinsip dengan tugas-tugas itu, ya sudah ini. Jadi kalau kita menempatkannya sebagai tugas publik, harusnya tidak ada perasaan-perasaan yang sifatnya personal. Dan menjadi bagian dari tim sukses satu kontestasi itu ya bagian dari public service yang jalankan saja. Tentu ini kan adu visi, adu gagasan gitu ya. Dan setelah selesai kontestasi persis seperti saya pernah tweet dalam Twitter saya ketika saya masih aktif. Selesai begitu MK memutuskan pemenangnya adalah Pak Jokowi, saya mengatakan that's it, inilah politik dan selamat bekerja bagi yang menang. Dan mari kita kembali pada hidup normal gitu. Maka saya hidup normal gitu. Bung Dirman, tapi persoalannya adalah sekarang ini kok ada kesan ya, banyak tuntutan ya, terakhir ini kok Presiden Jokowi untuk mundur. Ada kesan begitu. Jadi ada yang namanya Ruslan Buton ya, yang membuat statement seperti itu. Nah di UGM tuh juga ada diskusi tentang pemberhentian presiden. Lalu orang mengaitkannya dengan COVID-19. Kalau Bung Dirman sendiri sebenarnya melihat ini gejala apa ya? Bung Refli lebih tahu nih, ini gejala demokrasi ya. Gejala demokrasi artinya apa? Ya suara rakyat memang boleh bicara apa saja. Dan siapapun itu kan, mau itu kapten, mau itu jenderal, just they have the same right to voice yang menjadi pikirannya kan. Nah, tentu saja risiko dari demokrasi di alam terbuka seperti sekarang ini, di mana media sosial begitu mengemuka, meskipun media mainstream tidak memuat pikiran orang-orang tertentu, ada saja channelnya kan lewat medsos ini. Jadi memang menjadi public leader di masa yang terbuka ini memang menuntut kesiapan baik moral maupun kompetensi. Jadi saya kalau ditanya ini gejala apa ya, ini gejala demokrasi yang wajar saja. Nah, kalau dikaitkan dengan COVID ini, katanya kan memang krisis itu the real test buat pemimpin gitu. Kenapa? Karena krisis itu tidak ada skripnya, tidak ada planningnya. Krisis itu spontan, tidak direncanakan, dan karena itu kemampuan spontan pula yang diuji. Kemampuan seperti kan kemampuan real dari para pemimpin kita, tidak hanya presiden ya, tapi seluruh. Yes. Seperti interview ini juga nggak ada skripnya, mengalir begitu saja. Belum tahu itu, saya belum tahu apakah terpilih. Jadi tidak ada skrip. Iya, jadi tidak ada skripnya. Oke, Bung, saya ingin lompat lagi mengenai tiba-tiba kok ke PMI itu bagaimana jalan ceritanya? Kalau orang yang memperhatikan dengan jeli perjalanan saya gitu ya, sebetulnya kan basisnya aktivisme. Di kampus jadi ketua senat, kemudian ketika reformasi mendirikan MTI, mendorong. Dulu kampusnya STAN ya, Bung Dirman. Betul. Ya, STAN. Oke. STAN, Ikatan Dinas. Iya. Jadi memang dunia aktivis itu ya dunia saya. Nah, mengenai kemanusiaan, saya bekerja di Aceh hampir 4 tahun kan ketika selesai DRR ya. Jadi ini sesuatu yang bukan hal yang baru sama sekali. Nah, ketika Pak JK terpilih lagi sebagai Ketua Umum PMI, kemudian beliau menelpon bantu saya di PMI, siapa saya tugaskan apa saja, terus akhirnya diminta jadi sekjen ya saya jalan ini. Jadi bukan hal yang baru, dan dunia aktivis itu dunia yang saya geluti selama ini. Jadi nah mungkin di usia yang sudah asar barangkali ya waktu yang baik lah untuk memfokuskan diri pada urusan kemanusiaan. Masih zuhur 2024 kalau kelahiran 63. 24. Bung Dirman
pensiun sudah 61 kan. 61 dibandingkan Mahathir Muhammad kan, Mahathir Muhammad 90-an. Mahathir kan di Malaysia, kita ini di Malaysia. Iya. Padahal 2024 Bung Dirman punya bos, sepertinya mau maju lagi tuh kalau kelihatannya. Kan Bung Dirman di Gerindra kan sekarang? Saya tidak aktif di pengurus, saya hanya kebetulan anggota biasa ya. Ya. Anggota biasa ya. Iya, kalau kita kaitkan dengan COVID-19 Bung Dirman, PMI berperan di wilayah mananya? Kalau pakai istilahnya Pak JK, perang melawan COVID itu harus segitiga gitu ya. Satu, melakukan edukasi atau mitigasi untuk mendidik masyarakat hidup bersih, hidup sehat, jaga jarak. Yang sisi kedua adalah melakukan pencegahan dengan cara menyerang virusnya, yaitu melakukan penyemprotan disinfektasi. Nah, sisi ketiganya pengobatan yang sakit itu urusannya pemerintah. Nah, PMI aktif di dua sisi ini, melakukan pendidikan pada pencegahan. Jadi pencegahan, edukasi dan serangan ya tadi. Menyerang ya. COVID ini kan virus kan, jadi virus yang kita serang, dan karena itu kalau Bung lihat sudah sejak akhir bulan Maret itu kita aktif sekali melakukan penyemprotan di semua level, rumah ibadah, tempat-tempat umum, jalan-jalan, rumah-rumah penduduk itu ada kira-kira 600 armada di seluruh Indonesia yang bergerak, dari mulai yang paling besar 600 armada. Betul. Dari mulai, itu atas permintaan atau inisiatif PMI? Inisiatif kita sendiri, dan inisiatif ya. Di sistem yang sudah melekat lah, begitu ada bencana memang PMI turun, kemudian ya tentu saja dibantu oleh banyak pihak, termasuk diawaki oleh para tentara TNI yang berdinas di Bekang, di Marinir, kemudian dikawal oleh polisi, ditemani oleh pramuka, relawan-relawan seluruh Indonesia. Jadi ini kerja bersama yang ya mewakili elemen masyarakat gitu. Dananya dari mana itu Bung Dirman? Dari sumbangan para donor, baik perusahaan-perusahaan maupun pribadi. Sampai hari ada ini sudah menerima kira-kira hampir lebih dari 100 miliar, 50 diantaranya sumbangan in kind atau natura, 50 cash. Dari pemerintah mulai ada kemarin, karena kemarin diskusi dengan Pak Doni, jadi Pak JK ketemu dengan Pak Doni, ada alokasi khususnya untuk mendukung operasi di Jawa Timur, karena Jawa Timur sekarang sedang menjadi epicentrum baru ya. Itu berapa dari pemerintah rencananya akan turun dananya? Baru kita mintakan 10 miliar, tapi kita sedang menunggu pencairannya dan mudah-mudahan sih bisa cair cepat. PMI ini modelnya apa Bung ya? Semacam perkumpulan ya? Bentuk organisasinya? Ya, semacam perkumpulan, dan ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Sebetulnya dia wadah tunggal kayak Kadin ya? Betul. Kayaknya. Dan sebetulnya di situ dikatakan pelaksana kegiatan Kepalang Merahan adalah dua. Nomor 1 pemerintah, nomor 2 Gerakan Palang Merah. Nah, Gerakan Palang Merah ini hand in hand dengan pemerintah terus. Dan dia ada link dengan International Red Cross, ada? Ya, IRC-nya. Kita anggota atau bagian dari dua komunitas, satu namanya International Federation of Red Cross (IFRC), satu lagi namanya International Committee of Red Cross. Yang komite itu lebih fokus pada konflik, resolution, bantuan korban konflik, kemudian satu lagi lebih kepada bencana. Ini berarti organisasi semi negara sepertinya ya? Ya, kita menyebutnya quasi government ya, quasi government. Karena itu yang dalam organisasi begini, Bung. Presiden adalah pelindung Palang Merah Pusat. Itu ex officio. Gubernur adalah pelindung dari pengurus Palang Merah Provinsi. Bupati wali kota pelindung dari Palang Merah. Itu undang-undang atau statuta PMI yang mengatakan itu? Undang-undang ya. Jadi memang dengan PP ya. Iya, berarti dana PMI yang mengaudit siapa? Kebetulan saja hanya sedikit sekali porsi yang diterima dari pemerintah. Jadi misalnya di pusat itu mungkin tidak sampai 2% budget itu didanai oleh dana pemerintah. Tapi tetap dana yang mengalir kalau memang perlu diaudit oleh BPK, kita terbuka. Nah, di daerah tergantung pada kepedulian dan kedekatan antara pejabat daerah dengan pengurus-pengurus.
ada bupati, wali kota, gubernur yang sangat royal, sangat komit gitu ya, maka porsinya APBD cukup besar gitu. Tapi ada yang mungkin kurang dekat atau kurang memahami ya. Jadi sepanjang aliran itu datang dari dana publik ya tentu saja diaudit oleh BPK atau BPKP. Tapi yang non publiknya kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik. Betul sekali. Oke. Bung Dirman, selain PMI juga tadi apa food station ya, Cipinang. Ya. Itu bukan kid station ya, food station ya. Food ya. Urusan food station. Pangan ya, urusan pangan. Oh karena ya, FS Cipinang ya. Komisaris utama ya, saya tahu bahwa komisaris utama kan tentu bukan pelaksana ya, tapi kan paling tidak bisa memberikan informasi kepada kita. Begini Bung, concern kita soal pangan. Penduduk DKI berapa ya sekarang? 10 juta atau berapa? Semuanya? 11 jutaan ya lebih. 11 jutaan. Cukup Bung untuk menanggung penyediaan kebutuhan pokok penduduk DKI dan sampai kapan itu aman? Kali ketika saya ditunjuk sebagai komisaris, maka rapat pertama saya adalah ngecek stok baik Pinang maupun yang ada di gudang-gudang maupun di satelit-satelit network kita. Dan hitungan teman-teman manajemen sih sampai dengan September kita cukup baik, cukup aman ya. Sampai September ya. Sudah itu bagaimana? Tergantung pada seberapa panjang kemarau ke depan, dan juga tergantung, ini kan sebenarnya ada hal yang menguntungkan karena meskipun sudah bulan Mei sekarang jelang Juni, tapi masih hujan di mana-mana. Dan itu putaran kedua dari tanaman padi, tanaman pangan itu punya kesempatan. Jadi kita bisa jadi mendapatkan tambahan stok dari putaran kedua tanaman padi ini. Saya kan dari kampung, jadi tahu situasi di desa itu. Aman untuk padi tapi tidak aman untuk virus nih kayaknya. Iya. Nah makanya begini nih, ini ngomong urusan padi dengan virus. Kita sangat berharap betul supaya orang desa itu tidak sampai ketularan, Bung. Kenapa? Karena desa-desa itu kan sebenarnya lumbung-lumbung atau pusat-pusat produksi pangan kita kan. Berarti kita tidak sayang sama orang kota. Orang kota sudah terlanjur beginilah, Jakarta, Surabaya sekarang. Tapi kalau kita tidak jaga baik-baik traffic dari kota ke desa, kemudian di desa mereka menularkan, kemudian para petani, para orang-orang yang bergerak di bidang produksi pangan itu kena, itu yang kena seluruh Indonesia. Artinya yang kena dampak itu tidak hanya orang desa, tapi juga karena bagaimanapun pangan di kota-kota ini kan yang memproduksi adalah kawan-kawan dari desa itu. Tentu DKI kan bekerja sama dengan petani-petani yang bukan DKI, petani-petani di daerah lain. Itu model pola kerjasamanya seperti apa, Bung? Melalui gabungan kelompok tani, gapoktan. Jadi mereka ada yang gapoktan yang punya penggilingan padi kecil, penggilingan besar, dan kebetulan nih kawan-kawan manajemen FS ini kan orang-orang retail, jadi punya pengalaman mengurus yang disebut sebagai supply chain. Jadi misalnya di Sidrap sana itu kita punya binaan sejumlah petani yang terus memproduksi beras, kemudian Sidrap itu Sulawesi Selatan. Betul. Jadi jauh sekali. Jaringan kita sampai ke Sidrap, sampai ke Lampung, Jawa tentu saja lah, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Di Blitar itu teman-teman punya binaan petani ayam yang memproduksi telur, ya. Kemudian di Kendari teman-teman punya kebun jagung bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani setempat. Dan ini memang sengaja supaya ada hubungan antara kepastian supply dari para petani di sini di Jakarta sama kepastian market bagi para petani yang memproduksi. Jadi itu yang coba kita pertemukan. Tapi pemerintah daerah yang bersangkutan tuh nggak keberatan, Bu. Dia juga kan butuh supply pangan. Kalau kebetulan daerahnya memproduksi kan harus dibuang juga ini, kan? Kayak misalnya Sulawesi Selatan itu surplus terus setiap tahun itu, karena itu butuh outlet. Jadi malah ini bisa menjadi simbiosis atau menjadi sinergi antara Pemda setempat dengan DKI. Dan di beberapa tempat kita sudah merintis hubungan G2G seperti itu. Jadi pemerintah dengan pemerintah itu duduk kemudian membagi tugas. Dan yang menyenangkan dari proses ini adalah
petani ini menjadi lebih punya kepastian dan keteraturan dibanding dengan pergi ke market yang tidak ada jaminan gitu. Kalau DKI sendiri mengalokasikan dana, Bung, untuk membangun pertanian ini terutama pada masa Covid ini. Mekanisme dananya itu lewat Food Station sebagai PMD setahun sekali kan, sebagai penanaman modal daerah. Tetapi apakah Food Station dalam hal ini urusan pangan itu akan membina petani dengan uangnya itu terserah si perusahaannya. Tapi tidak ada DKI itu mengeluarkan uang langsung untuk kerjasama dengan daerah-daerah. Kalau Bulog perannya di mana, Bung, untuk DKI ini? Apakah khusus DKI sudah di handle saja oleh Food Station ini? Ataukah kita bekerjasama dengan Bulog juga dengan erat. Misalnya sebagian dari pasokan beras yang diurus oleh Food Station juga datang dari Bulog. Atau sebaliknya, kalau Bulog membutuhkan keseimbangan stok begitu ya, itu juga bisa kita carikan. Jadi ada banyak overlap, tetapi memang dari segi jumlah komoditi yang diurus, kebetulan karena Food Station yang hanya di DKI lebih banyak. Kalau Bulog itu kan terbatas pada beras, jagung, kedelai barangkali ya, jadi nggak terlalu lebar. Kalau Food Station fokusnya di Jakarta, kemudian jumlah komoditinya lebih banyak daripada Bulog. Oke, jadi berapa komoditinya Food Station ini yang diolah, dimainkan, sekarang dikerjakan? Sudah mendekati 9. Jadi itu produk tidak termasuk olahan ya, produk bahan pokok aja. Betul, produk bahan pokok. Jadi beras, jagung, gula, kemudian susu, telur, terus ikan ya. Ikan juga kita ikan sarden, ikan dari olahan dari para nelayan. Ikan pasti bukan dari Kali Ciliwung kan, bukan ya? Enggak. Ikan laut. Kalau Kali Ciliwung masih banyak kotoran soalnya. Sampaikan kepada Gubernur Anies kapan tuh bersihkan Kali Ciliwungnya, bisa jadi putih warnanya. Gitu. Kalau mengkritik Anies kan nggak apa-apa, Bung, aman kan? Nggak apa-apa. Saya nggak bilang yang lain, saya bilang mengkritik Anies aman kayaknya ya. Gitu. Bung Dirman di Gerindra itu aktif nggak? Enggak, saya belum pernah aktif di Gerindra. Interaksi dengan partai hanya ketika saya dicalonkan. Kemudian selanjutnya kan menjadi bagian dari timnya Pak Prabowo kan. Tapi saya tidak pernah aktif di partai, dan kebetulan selesai pemilu, selesai pilpres, sudah selesai tugas saya, dan kan memang urusan saya waktu itu materi debat ya, jadi tidak di dalam hardcore politiknya lah. Iya, Sobat Era sekalian, waktu Bung Dirman mau nyalon sebagai Gubernur Jawa Tengah, kebetulan satu pesawat dengan saya. Cuma bedanya beliau di kelas bisnis, saya kelas ekonomi. Cuma karena saya kemudian tebal muka, saya geser ke kelas ekonomi. Mau diusir tuh sama pramugarinya, tapi kata Bung Dirman udah di sini aja. Akhirnya sampai menjelang landing di kelas bisnis saya ya. Bung, jadi tidak tercatat di dalam struktur partai Gerindra ya? Dalam struktur nggak ada. Saya nggak ada ya. Tapi kan untuk dicalonkan harus jadi anggota waktu itu kan, jadi saya pegang. Iya, itu persyaratan ya. KTA masih ya, berarti ya. Dan mungkin apalagi kalau sekarang ada di PMI ya, memang harus netral dari kegiatan politik. Tapi anggota partai politik nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Kan Pak JK juga sempat jadi Ketua Umum Golkar kan? Oke. Yang penting bahwa PMI tidak dibawa ke ranah politik ya. Ya, seperti juga Ganjar Pranowo kan juga ketua Kagama ya, keluarga alumni Gajah Mada tempat kuliah saya kan. Bahkan terpilih untuk periode kedua ya. Nah, cuma kan ngeri-ngeri sedap nih kalau kita bicara tentang alumni UGM ini kan. Karena saya di UGM banyak. Iya, sekarang ini yang pro pemerintah UGM, yang dianggap kontra pemerintah UGM. Pro dan kontra itu dalam kacamata politik, Bung ya. Bukan ini kan demokrasi ya, konstitusi. Tapi orang menganggap bahwa Bung Dirman ini kan dekat sama Anies Baswedan. Nah, untuk informasi saja, di Refli Harun ini kan kita buka-bukaan saja. Bung Dirman juga waktu itu kan tim suksesnya Anies kan. Lalu kemudian juga waktu Anies konvensi Partai Golkar juga Bung Dirman ada di sana juga kan. Artinya memang hubungan sudah sangat dekat. Padahal yang satu angkatan di UGM saya. Tapi yang lebih dekat Bung Dirman. Banyak orang mengatakan
Karena Bung Delvinya pengen independen waktu itu. Jadi banyak yang mengatakan Bung Anies akan menjadi kandidat kuat untuk 2024. Perasaan Bung Dirman bagaimana? Saya saya jujur aja Bung, daripada saya basa-basi. Bung Dirman kan pasti bagian dari tim itu untuk 2024. Begini, saya sejak lama mengatakan pada banyak orang begini. Sebaiknya pemilu presiden maupun gubernur apapun itu jangan hanya 2 calon. Karena cocok itu Bung. Ya kan? Cocok. Begitu 2 calon, masyarakat terbelah, dan kita sampai hari ini merasakan itu nggak selesai. Karena itu ke depan saya melihat atau berharap lah, ini sebagai warga negara, belum urusan politik. Saya ingin melihat banyak sekali calon-calon presiden yang atau pemimpin yang baik gitu. Ada Anies barangkali, ada siapa, Sandi atau Bung Refli, ada Ganjar, ada siapapun yang eligible dan memiliki minat dan keterpanggilan maju. Jadi saya senang kalau ada 20 orang dengan kualitas yang baik, 20 dipilih jadi 10 jadi 5 bertarung. Maka siapapun yang kepilih kita menjadi semuanya tenang kan. Tapi kalau calonnya terbatas dengan segala macam shortcoming-nya, dengan segala macam kekurangannya, kitanya deg-degan gitu sebagai rakyat. Jadi tapi 2024 Bung sangat mungkin 2 calon lagi. Calon pertama adalah calon yang saat ini ada di pemerintahan, yaitu partai-partai pendukung Jokowi plus Gerindra. Calonnya konon Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan Maharani. Nah, nanti kemudian tinggal 3 partai tersisa itu mengais calon yang tersisa, yaitu PKS, Demokrat, dan PAN. Nah, bisa jadi dia cari siapa, Anies kek, Sandi lagi kek. Kalau itu yang terjadi gimana, Bung? Ya, tugas kita ya sebagai orang-orang yang sebutlah berpendidikan dan sayang pada bangsa ini, usahakan supaya lebih majemuk, lebih rame, dan jangan biarkan bangsa ini makin terbelah antara yang kepengen A dan B saja. Jadi A, B, C, D, E kan bagus, dan menurut saya kita ini perlu segera mengakhiri suasana keterbelahan. Dan saya itu kan kadang-kadang Masya Allah gitu ya, saya ini bukan politisi as such lah, bukan pemain politik praktis sejak lama, dan masuknya saya ke politik itu oleh proses yang tidak sengaja, jadi menteri tiba-tiba begitu ya. Kemudian itu kan jabatan politik namanya. Habis itu di Jawa Tengah katanya kosong, orang-orang dorong saya jalani. Tapi niatnya betul-betul hanya tadi membawakan peran publik, negara mesti jalan, demokrasi jalan, maka kita ikutan. Dan sama sekali tidak berharap bahwa dengan begitu kemudian terjadi permusuhan yang luar biasa. Tapi yang saya alami itu tadi saya bilang luar biasa. Jadi seperti berbeda itu seperti kejahatan, berbeda itu seperti musuh. Padahal perbedaan pilihan itu kan sebetulnya sesuatu yang normal saja. Nah, kenapa begitu? Karena kita terus-menerus diharapkan kalau nggak A ya B saja. Kalau kamu bukan B maka A. Padahal belum tentu kan. Jadi saya tetap berharap, dan Bung Refli adalah orang yang tepat untuk ikut memikirkan, karena Anda ahli tata negara, kemudian omongannya didengar orang. Jadi gimana kita mendorong tadi supaya itu tidak terjadi? Syukur-syukur. Cuma RUU Pemilu, Bung, masih mempertahankan presidensial threshold itu 20% kursi atau 25% suara. Dan orang-orang yang berada dalam struktur pemerintahan berkuasa sekarang ya masih eager mempertahankan itu. Bagi partai-partai menengah dan kecil itu kesempatan untuk mendapatkan tiket perahu kan, mendapatkan uang sewa perahu ya, candidacy buying. Tapi bagi partai besar itu adalah hegemoni kan begitu. Nah, berat Bung, gimana caranya kita mendobrak kebuntuan ini? Bahkan kalau pakai istilah Rocky Gerung, ketentuan yang dungu ini kan ketentuan yang dungu itu presidensial threshold. Masa orang kok dibatasi cuma 2 calon ya kan, tapi ketentuan yang dungu ini banyak pendukungnya Bung, itu masalahnya. It is a matter of kepentingan politik kan, political interest begitu. Saya juga tidak tahu karena saya bukan political scientist, tapi sebagai warga negara harapan saya itu para elit itu berpikir bahwa betapa berisikonya membiarkan proses itu
disudutkan untuk memilih orang-orang yang bukan the best yang kita punya gitu. Kan begitu kan? Kalau pilihan disudutkan seperti harus menerima yang ada, itu kita kehilangan kesempatan. Dan ada yang mengatakan pada akhirnya kan politik ini kan kesepakatan elit dulu. Elitnya mau kemana? Prosesnya ngikut di belakang. Nah, mudah-mudahan elit kita ini belajar dalam waktu 5 tahun terakhir atau bahkan lebih ke belakang itu, bahwa negara yang sebesar ini, yang kompleks ini, yang tantangannya begitu besar, sangat membutuhkan capability yang at par dengan apa yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan mitra-mitra di dunia global sana. Jadi apa kuncinya atau masuknya bagaimana? Masuknya tadi, kalau kita punya pool of talent, punya kandidat yang jumlahnya cukup, maka yang kepilih adalah orang-orang terbaik di antara itu. Tapi kalau kita kemudian menyempitkan jalan, maksudnya yang sekarang tidak capable untuk dunia global itu maksudnya, Bung? Saya hanya mengatakan betapa berisiko negara sebesar ini bila dipimpin dengan cara terlalu sederhana gitu, dan apa namanya, banyak sekali kesempatan yang hilang, dan semua prediksi pada 5-10 tahun terakhir itu kan ingin menempatkan kita pada negara yang sangat kuat pada tahun 2050 katanya kan. Tapi kan ada prasyarat-prasyaratnya. Syarat-syaratnya dari korupsi, mulai infrastruktur, pembangunan SDM. Itu tidak mungkin dikerjakan tanpa kompetensi leadership yang canggih gitu. Bung Dirman, walaupun ini spekulasi, Bung Dirman merasa enggak Bung Dirman disingkirkan karena ada oligarki kekuasaan yang katakanlah berkuasa di lingkar kekuasaan istana, dan ketika Bung Dirman sebagai orang baru ya, new kid on the block gitu ya, berteriak mengenai papa minta saham, maka habislah jabatan itu. Saya kebetulan mengajar leadership, Bung Refli, di kampus saya di STAN sejak 94. Jadi saya melihatnya dari sisi ini ya. Saya pelajari secara akademik, kemudian saya riset, saya lakukan diskusi dengan mahasiswa segala macam. Tentu saja ada spekulasi atau ada pandangan semacam itu, dan itu wajar saja karena I was nobody lah. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan bagian dari elit, bukan bagian dari keluarga besar, bukan bagian dari partai politik atau orang yang punya akses kepada kekuasaan. Jadi saya menyadari betul bahwa I am coming sebagai stranger di dalam lingkungan itu, dan karena itu supaya Bung ketahui, sejak hari pertama saya menjadi menteri, saya mengatakan pada birokrat saya itu bahwa Bapak, what is permanent is you. Yang permanen adalah Anda semua, faktor permanen. Saya ini faktor temporer, bisa minggu depan berhenti, bisa bulan depan berhenti. Namanya juga political appointee, jadi tergantung yang nunjuk politik itu bagaimana gitu. Jadi saya menyadari sepenuhnya itu. Tetapi kan ketika itu ditantang. Kan pilihannya begini, lu hidup mau berarti atau mau cuman nempel di satu stempel begitu ya. Dan kayak Hairil Anwar, hidup berarti atau sekali mati gitu. Padahal kan Anda tahu dari tahun 98 ketika kita tidak punya pengetahuan apa-apa pun, memilihnya memberantas korupsi begitu ya. Kemudian bangunlah MTI segala macam. Jadi seluruh perjalanannya tidak punya kekuasaan pun kepengen berbuat. Nah sekarang ini untuk Sobat RH, MTI itu adalah Masyarakat Transparansi Indonesia ya. Jadi ketika diberi amanah berupa kekuasaan, ya ini pilihannya kesempatan untuk melakukan itu. Dan saya merasa bahwa ada hal fundamental yang diselesaikan meskipun dalam waktu pendek, dan dengan risiko tadi bahwa ya barangkali menyentuh yang disebut oligarki, kemudian oligarki tidak nyaman, berusaha menyelesaikannya, itu konsekuensi dari pilihan gitu. Dan kalau Anda lihat persidangan di MKD itu ada seorang salah satu anggota Majelis Kehormatan Dewan itu bertanya, Saudara Sudirman, Saudara Pengadu disebutnya dulu ya, Saudara Pengadu, Anda itu kan sudah mencapai karir tertinggi, mengapa hanya soal etika kok harus mengorbankan karir Anda? Dan saya agak marah tuh, kok disebut etika dengan kata-kata hanya gitu, padahal etika itu kan di atas hukum kan.
Iya, itu orang-orang yang beradab itu lebih mengutamakan etika. Jadi Gitu. bagi saya itu satu konsekuensi dari pilihan sikap. Dan tadi kan di awal Anda bertanya perasaannya apa? Perasaannya lega saja, dan I have done my best gitu, bahwa itu tidak acceptable dalam lingkungan yang konteks ketika kita diberhentikan itu is just another story lah, bukan sesuatu yang harus disesali atau membuat kita menjadi negatif feeling gitu. Jadi kesimpulannya Pak Jokowi masih dilingkari oleh oligarki itu, Bung, sekarang ini. Saya tidak pernah mengatakan begitu dan juga tapi kalau tidak mengatakan analisis tadi benar bahwa sejumlah orang tersingkir karena oligarki, ya itu sesuatu yang bisa saja, karena kan selalu yang namanya power itu kan jadi magnet dari orang-orang yang ingin memperoleh pengaruh kan. Jadi it's normal. katanya kalau di lingkar kekuasaan itu penuh dengan penjahat, maka orang baik itu jadi aneh gitu. Saya mengamini Jadi kalau Profesor Refli Harun. 26 Juni 2016 21 saya nge-tweet begini bunyinya. 21 Juni? Iya, 2016. Saya masih di dalam. Wah, lah itu kan kelahirannya Presiden Jokowi itu. Benar. Benar, 21 Juni itu kan Presiden Jokowi itu lahir pada tanggal 21 Juni pada saat Bung Karno meninggal 21 Juni. Tahunnya berbeda tentunya. Saya lupa. Iya, 21 Juni. Ngetweetnya, bersyukurlah kalau masih diserang orang jahat. Karena itu artinya artinya Anda sedang berbuat kebaikan atau melakukan perbaikan. Oke. Itu saya pernah juga nge-tweet seperti itu ya. Pesan buat anak-anakku kan. Ya. Kalau ayah dibenci karena benar itu berbahagialah. Nah, gitu. Ya. Kalau dibenci karena benar berbahagialah. Tapi kalau disayang karena salah itu bersedihlah. Jadi itu alhamdulillah saya dibenci, ya maunya kita kan disayang karena benar, tapi kadang-kadang benar dibenci kita, ya tetap bahagia. Tapi yang bahayanya adalah kita disayang karena kita salah. Nah, itu bahaya itu. Mungkin surga di dunia tapi neraka di akhirat. Nah, saya, Bung, ini tuh ya silakan. Saya bersyukur karena saya punya anak 7 kan, dan hampir semuanya sekarang sudah dewasa. Yang paling kecil sudah semester 2 dan mereka adalah teman dialog yang kelihatannya tidak kelihatan kalau anak 7. Kalau penampilan sepertinya masih 35. pakai kaos. Jadi mereka adalah teman diskusi yang baik dan mengikuti dengan detail bagaimana dinamika politik pada waktu itu, dan mereka semuanya mengatakan you just have done your best lah, no regret, dan you welcome sebagai manusia, katanya welcome as human being lagi gitu. Oke, jadi no regret itu bisa saya kasih judul tuh, Sudirman Said, no regret. Seperti Wimar Witular jadinya. Bung, ini pertanyaan terakhir ya. Kita kan harus juga memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Yep. Bung Dirman kan akuntan. Yeah. Kalau akuntan tahu dong soal keuangan negara dan lain sebagainya. Yeah. Banyak spekulasi yang mengatakan negara ini udah cekak, negara ini udah hampir bangkrut, udah nggak ada duit lagi. Kalau kondisi ini terus-menerus terjadi seperti ini, ya negara kita mungkin akan sinking, mungkin pakai bahasa Inggris saja biar bahasa Indonesianya kan bingung kita menyebutkan. Itu gimana, Bu? Tidak harus akuntan, pasti paham, karena kan Ibu Menteri, sahabat saya, Bu Menteri Sri Mulyani juga mengatakan we are in a big problem, karena sudah jelas kan tanpa COVID saja kan, karena pengaruh tekanan global tuh kita kemarin mengalami sedikit penurunan, apalagi COVID, kemudian ekonomi hari-hari habis kan boleh dibilang, sehingga jelas sekali bahwa tekanannya dua sisi. Satu, ekonomi makronya juga mengalami penurunan sehingga lapangan kerja, pajak segala macam turun. Nah, sisi lainnya mikro, dunia usaha juga mengalami tekanan karena kemudian kehilangan pekerjaan, kemampuan mengenerate income. Jadi cash itu tidak hanya negara yang mengalami kesulitan, tapi seluruh masyarakat, swasta, BUMN semuanya mengalami kesulitan. Termasuk ya alhamdulillah di BUMD Food Station karena urusannya makan jadi agak stabil. Tapi semua merasakan itu. Nah, seberapa berat, karena itu kan kemudian sekarang
para pemimpin negara dimanapun seperti terus-menerus ada dalam dilema kan, mau mengutamakan ekonomi atau menyelamatkan warganya. Berusaha sekeras-kerasnya untuk mendapatkan dua-duanya, tapi in reality sulit gitu. Jadi tentu saja kita tidak punya harapan atau berdoa untuk keburukan, tapi katanya dalam keadaan krisis itu harus berpikir yang paling buruk, dan karena itu dengan berpikir paling buruk kita lebih prepare. Seberapa serius problem yang akan dihadapi oleh ekonomi kita atau fiskal kita sudah terbukti sangat serius. Kemarin kan disebut shortage-nya nggak tanggung-tanggung 1.400 triliun. Itu artinya tidak sampai separuh itu penerimaan. Bayangkan kalau di antara 2.000 triliun lebih itu sudah menjadi earmark spending yang wajib dilakukan, kesehatan sekian persen, pendidikan sekian persen, overhead sekian persen. Tentu saja porsi untuk pembangunan, untuk investasi sudah tidak bisa kita harapkan. Jadi it is very serious, dan kembali pada tadi bahwa krisis adalah the real test bagi para pemimpin, dan kita sedang mengalami ujian bersama, tidak hanya yang di pemerintahan tapi juga para intelektual. Bung Refli juga sedang diuji apakah muncul dengan pikiran-pikiran alternatif untuk mencari solusi. Nah, karena itu terakhir ada 6 negara yang sekarang disebut sebagai the best dalam keluar dari krisis COVID ini. Yang saya ingat New Zealand, Vietnam, Jerman, Denmark, Taiwan, satu lagi saya lupa. Itu semuanya punya 4 hal yang membuat mereka Korea Selatan. Oke. Ya. Semuanya memiliki 4 hal. Nomor 1, polisinya konsisten. Jadi lurus gitu ya. Tidak belok-belok, tidak maju mundur. Yang kedua, kalau kita sering belok-belok dan sering maju mundur ya. Itu tugasnya analis, melakukan analis. Ya, okay. Nomor 2, dia menggunakan scientific approach, artinya mendengar ahlinya, pakai data, pakai metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi scientific approach. Yang ketiga, engagement. Kalau kita pakai keyakinan. Yang ketiga, kita masyarakatnya respect, ngikuti policy yang konsisten itu. Dan ini kan 2 hal yang saling berkaitan kan. Kalau polisinya konsisten, orang akan cenderung ikut, tapi kalau maju mundur, orang akan cenderung ya nanti dulu gitu. Dan itu satu kata, leadership kan, mengaitkan 2 kata tadi kan. That's number 4. Jadi semuanya menunjukkan bahwa leadership yang clear, yang punya kompetensi, punya sophisticated approach, dan kebetulan leader di 6 negara ini punya latar belakang sebagai ilmuwan tuh, Bung. Oke. Jadi ada basis pengetahuan yang luas, sehingga kemudian ketika melakukan pendekatan-pendekatan itu tadi itu scientific, kemudian polisinya konsisten, dan engagement dengan rakyat itu terjadi. Nah, kita sedang diuji apakah kita bisa muncul dengan 4 hal itu. Semakin cepat muncul dengan 4 hal, insya Allah COVID ini makin cepat selesai, cepat melandai. Tapi satu terakhir, benar ini pertanyaan. Orang bilang terlepas dari COVID-19, kadang-kadang kan cuma di-blame saja. Sebenarnya ekonomi itu sudah ambruk tuh ketika dianggap ada mismanagement, misalnya jor-joran dalam proyek-proyek infrastruktur sehingga kita nggak punya duit lagi tuh, atau utang-utang baik negara langsung maupun utang-utang BUMN misalnya. Tentu saja, Bang Rumi juga pernah di BUMN dan bagaimana merasakan suasana yang tidak ideal. Tapi kan begini, kalau tanpa COVID itu kan peluang going concern dari ekonomi, fiskal, penerimaan negara itu masih cukup besar. Sehingga kalaupun ada masalah di periode sekarang ini, paling nggak kita bisa mengatakan, kita lihat future-nya seperti apa gitu. Sehingga kita bisa bicara restrukturisasi, bisa bicara penjadwalan proyek segala macam. Jadi memang iya betul sudah ada tekanan, tapi COVID ini betul-betul memberi satu impact yang sangat besar, dan bahkan negara-negara besar seperti Amerika sekalipun limbung kan. Jadi ini kembali this is the real test bagi kemampuan para pemimpin.
Jadi kata kunci terakhir, kira-kira lulus nggak tes ini? Waktu yang akan membuktikan kan. Ini kan baru 3 bulan ya, baru 3 bulan. Jadi kadang-kadang kan ada orang turun, nanti ketemu terus naik lagi. Kita lihat. Kita berdoa mudah-mudahan kita lulus semua. Amin, amin ya. Kita lulus semua dan kita masuk surga semua. Amin. Bung Dirman, terima kasih banyak ya sudah lewat maghrib ini. Terima kasih. Tadi janjinya sebelum maghrib, tapi rupanya perbincangan ini menjadi asik dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dimanapun dan semangat itu tetap terpelihara karena 63 usia sekarang berarti 57 itu masih sangat muda. Tahun 2004 mendatang baru 61 itu masih muda juga. Bahkan 60 itu justru orang lagi genit-genitnya katanya. Nggak punya modal. Jadi life begins at 60 ya. Kalau saya kan life begins at 50 ya. Tapi untuk Bung Dirman nanti kan begins at 60. Mudah-mudahan kita bertemu lagi, Bung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi Sobat RH sekalian. Dicecar dengan Sudirman Said, banyak yang dibicarakan dari Sabang sampai Merauke, dari Palang Merah, soal food station sampai politik juga. 2024 tidak lupa juga dibicarakan, COVID-19 juga tentunya. Tapi yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.